akhirnya kita akan menonton film Supergirl karya Om Pistol ini ya. Yang dimana ini adalah hari pertama dan jam pertama gua akan nonton. Dan gua syuting jam 8 pagi tanggal 24 Juni tahun 2026. Beberapa jam sebelum gua menonton film Supergirl ini ya. Dan berikut pada video kali ini gue punya beberapa harapan yang bisa akan gue explore kepada film ini ya. Jadi sebagai fansnya Superman dan juga sebagai fans Supergirl ya di beberapa kisah komiknya, bahkan di serialnya versi Melissa Benoist ya kan. Jadi ya gue punya harapan tinggi mengenai film Supergirl ini. Oke, jadi ini berikut adalah rangkaian harapan gue terkait mengenai filmnya Supergirl Woman of Tomorrow karya Craig Beasley dan juga James Gunn. To the truth. Oke, jadi seperti kalian tahu ya bahwa James Gunn udah membuatkan sebuah semesta DC Chapter 1 Gods and Monsters secara resmi di tahun 2023 silam. Yang dimana saat itu DC itu lagi dalam masa tahap transisi ketika mereka udah pernah mengerjakan film Shazam, film The Flash, film Aquaman, dan dimana mohon maaf ya semua film ini udah amburadul semua. Karena apa? Karena di momen itulah akhirnya Warner Bros mengangkat James Gunn sebagai kepala DC yang baru. Yang dimana sekarang DC sudah ada kepalanya. Berbeda halnya dengan zaman-zamannya DCU karya Zack Snyder. Yang saat itu DC tidak ada Kevin Feige-nya Pak sama sekali. Makanya ketika mereka membuatkan sebuah proyek DCU, Warner Bros itu selalu campur tangan kepada setiap proyek mereka. Alhasil semua proyek filmnya bahkan serialnya sudah hancur semua men. Dan ketika James Gunn udah ambil alih, akhirnya ada kepala kreatifnya dan dia memutuskan untuk bikin sebuah semesta yang bernama DC Chapter 1 Gods and Monsters di tahun 2023 silam sebagai bentuk transisi kepada DC era baru ini cuy. Oke, jadi ketika gue udah menyaksikan semua filmnya kayak The Suicide Squad sama ada filmnya Superman kemarin kan ya, itu buat gue pribadi sebagai fans ya, jujur James Gunn punya potensi men, ya dimana dia mengerjakan semua naskahnya, dia mengerjakan semua blueprint mengenai DC seperti apa, dan dia benar-benar adalah orang yang paham tentang dunia komik perfilman superhero Pak. Karena apa? Karena James Gunn udah pernah bekerja kepada MCU di filmnya Guardians of the Galaxy sebagai sutradaranya sejak tahun 2013 dulu ya. Makanya ketika pas gua tonton mengenai filmnya Superman, bahkan animasinya Creature Commandos, dan juga serialnya Peacemaker, gue bisa melihat orang ini punya potensi banyak men. Yang dimana ketika gue udah pernah ketemu dia di Filipina kemarin di tahun lalu ketika ada pas red carpet Superman kemarin ya, gue bisa melihat bahwa James Gunn ini adalah orang yang sangat ramah banget dan dia dia udah memberikan sebuah bentuk visi misi DC ke depannya yang gak plek-ketiplek kepada Marvel. Jadi DC ini punya formula mereka sendiri cuy, oke? Dan sekarang ketika film Supergirl mau tayang ya, dari trailer pertama, trailer kedua, bahkan sampai kepada final trailer, bahkan kemarin udah pernah kita buatkan reaction dan juga breakdown untuk official klip Supergirl kemarin, yang dimana ada sebuah adegan ketika Superman itu akhirnya menemukan Kara Zor-El di depan benteng Fortress of Solitude, yang dimana itu adalah momen pertama kalinya Supergirl tampil ke bumi di DCU James Gunn yang satu ini cuy. Oke, maka tadi itu di video kali ini ya, gue pengen mengutarakan apa bentuk harapan gue terkait mengenai film ini. Yang pertama adalah gue pengen kisah petualangannya jauh lebih luas. Apalagi film ini akan mengangkat tentang tema kosmik petualangan Pak. Oke, yang dimana DC itu udah banyak banget planet di berbagai macam kosmiknya Pak. Ada planet Green Lantern, sama ada planetnya para Yellow Lantern juga. Bahkan juga ada planet Peacemaker, yang dimana Peacemaker udah pernah kekurung ke sebuah planet yang bernama Planet Salvation. Yang dimana hal ini udah pernah kita buatkan breakdownnya di ending Peacemaker season kedua, yang akhirnya Peacemaker dikurung ke sebuah planet yang bernama Planet Salvation yang dipilih oleh Rick Flag Senior. Oke ya. Jadi sepertinya ketika di film Supergirl mungkin lah ya ada sebuah tis-tis kepada Peacemaker, yang dimanakah Peacemaker udah punya peran penting kepada DC James Gunn ini, dan dia akan punya project besar kepada proyek DC James Gunn berikutnya. Jadi sepertinya ketika di film Supergirl ini ya, ketika si Kara Zor-El lagi berpetualang ke berbagai macam planet, gua pengen lah ya ada sebuah tis kepada Peacemaker yang akan mengantarkan kita kepada proyeknya Peacemaker yang jauh lebih besar cuy. Oke, jadi
so ya karena di filmnya James Gunn kemarin yang bikin gua tertarik itu adalah kisah Peacemaker, men. Karena apa? Itu adalah kisah anti-hero vigilante yang paling gokil, paling lucu, absurd, dan juga komedinya nyampe, men. Nyampe. Dan bahkan heartwarmingnya dapat endingnya begitu. Endingnya kacau banget, Pak. Tapi emang the whole series itu gue suka banget, men. Makanya kalau bisa ya ada sebuah tease kepada serial Peacemaker, boleh lah ya. Oke, tapi so far intinya adalah gue pengen ada eksplorasi planet ke semua kosmiknya DCU ini, Pak. Karena di komiknya aja banyak banget planet yang dihuni oleh banyak banget superhero, Pak. Contohnya adalah planet Oa yang merupakan planet tempat operasinya para anggota Green Lantern. Apalagi Lantern series akan siap tayang nanti tahun ini di bulan Agustus di platform HBO Max, Pak. Jadi bisa ya di film ini mereka bisa menghadirkan beberapa anggota Green Lantern sebagai bentuk konfirmasi bahwa mereka sudah eksis kepada DCU James Gunn. Boleh lah ya, boleh. Kemudian yang kedua, gue pengen film ini bertemakan dark sesuai dengan marketingnya mereka. Karena seperti kalian tahu ya bahwa ada banyak banget PH-PH film itu yang dimana mereka mengatakan, oh film ini dark, kelam segala macam. Pas gue tonton biasa-biasa aja, Pak. Contoh, film The Flash. Film The Flash di tahun lalu ya, itu merupakan sebuah film yang harusnya kelam. Tapi ketika pas gue tonton filmnya, happy-happy aja, Pak. Maksudnya gue nggak merasakan kelamnya film itu. Itu loh, makanya gue ketika di film ini ya semoga aja dalam segi bentuk marketingnya itu juga nggak blunder, Pak ya. Apalagi gue udah baca mengenai komiknya Supergirl Woman of Tomorrow karya Tom King, yang dimana komik itu aja udah sangat gelap banget, penuh dengan traumatis Supergirl seperti apa, dan bagaimana bentuk drawingnya, pen artnya itu aja udah disturbing banget, Pak. Makanya ketika itu akan diadaptasi kepada film live action ini, please James Gunn buatkan sesuatu yang berbeda dan juga kontras kepada Superman. Apalagi ini adalah Supergirl, kakaknya si Superman, yang dimana dia merupakan superhero yang punya ambisi yang berbeda banget ketimbang adiknya ini, Pak. Jadi ya so, gue mohon buat James Gunn agar supaya dia bisa memberikan sebuah bentuk kisah Supergirl yang jauh lebih kelam kepada kisah yang satu ini, Pak. Yang meskipun ada banyak banget tema-tema petualangannya, ada tema-tema musik-musik ala-ala James Gunn seperti kayak Gothic dulu ya. Tapi coba ya, ini film ini akan punya tema yang sangat kelam yang akan menghormati sisi materi komik aslinya. Jadi so, gue pengen lah hal itu akan terjadi kepada film ini, Pak. Oke? Mungkin ya, lagi-lagi masih kemungkinan. Yang ketiga adalah Lobo. Gua pengen Lobonya jangan sampai seperti kayak cameo banget. Mohon maaf ya, ada banyak banget film superhero di tahun-tahun ini yang dimana ketika ada tokoh-tokoh baru, entah itu adalah anti-hero ataupun villain, mereka seperti kayak cameo, Pak. Oke, jangan sampai seperti kayak filmnya Spider-Man No Way Home, yang dimana Tobey sama Andrew cuma dianggap sebagai cameo doang. Jadi so ya, gue mengharapkan toko Lobo versi Jason Momoa ini bisa memberikan sebuah porsi yang jauh lebih gede kepada film ini, Pak. Apalagi cuy, ini Lobo cuy. Lobo ini merupakan anti-hero DC yang paling mengerikan dan juga paling disturbing yang pernah gue lihat. Bahkan dia adalah orang yang pernah menyatukan Justice League kepada dirinya di berbagai macam versi animasi bahkan komiknya, Pak. Oke, jadi so dengan menghadirkan toko Lobo kepada proyeknya James Gunn, gue mengharapkan Lobo bukan cuma sebagai tokoh sampingan, tapi dia juga punya masa depan kepada proyeknya DC Chapter 1 Gods and Monsters. Apalagi gue pengen ada sebuah kisah ketika Lobo ini akan bersekutu dengan Superman, Pak. Karena apa? Di versi komik dan juga versi animasi, mereka adalah aliansi dan juga sekaligus musuh di versi komik, Pak. Makanya, well, gue mengharapkan Lobo punya masa depan yang jelas kepada proyeknya DC Chapter 1 Gods and Monsters James Gunn. You're hurting my head. Yang keempat, gue pengen ada sebuah bridging kepada filmnya Superman Man of Tomorrow, cuy. Karena yang gue dengar ya dari beberapa reviewer di luar sana, ada yang mengatakan bahwa Supergirl ini ketika mereka melakukan fan screening, ternyata tidak ada sama sekali post credit scene-nya seperti ala MCU. Jujur,
Wajar. Karena apa? Karena James Gunn sejak awal dia udah mengatakan bahwa dia tidak akan meniru MCU sama sekali. DC yang ia kerjakan ini dia punya formula dia sendiri. Artinya apa? Artinya James Gunn punya sebuah berbagai macam formula ending yang tidak akan terkaitkan kepada project berikutnya. Itu kan MCU banget ya. Contoh di filmnya Superman sama serialnya Peacemaker kemarin yang dimana mereka sama sekali nggak pernah ngetis mengenai apa project DCU ke depannya. Literally ending pak, ending ya ending. Makanya ketika di film Supergirl meskipun mungkin akan ada beberapa ending yang akan diterapkan, cuman gue mengharapkan ya, at least gue bisa mengharapkan bahwa ada sebuah twist kecil kepada filmnya Superman Man of Tomorrow. Karena kan seperti kalian tahu ya bahwa James Gunn selaku sebagai produsernya, sebagai kepala DC, ketika dia udah marketing mengenai filmnya si Supergirl ini ya, dia sambil mengerjakan film Superman Man of Tomorrow. Bahkan kemarin ketika di acaranya Red Carpet di Amerika sana, para cast Superman mereka juga hadir pak, lengkap semua. Ada David Corenswet, ada juga Rachel Brosnahan, sama ada Nicholas Hoult sebagai Lex Luthor. Semuanya hadir men, semua cast-castnya ya. Makanya ketika di filmnya Superman kedua nanti, gue mengharapkan ada sebuah twist kepada ending filmnya Supergirl ini untuk lanjut kepada ancaman berikutnya yang jauh lebih berbahaya, yaitu adalah Brainiac cuy. Yang kelima, yang terakhir itu adalah gue mau film ini akan juga berfokus kepada eksplorasi carousel yang jauh lebih berat. Karena apa? Karena seperti yang udah gue katakan di poin pertama bahwa gue mau film ini akan punya tema yang dark. Tapi nggak cuma dark, tapi juga berat man. Berat banget. Karena apa? Karena pas gue baca di versi kopinya aja ya, ada banyak banget konflik antariksa yang ia hadapi di berbagai macam petualangannya pak. Apalagi dia akan menghadapi ancaman yang jauh lebih berbahaya pak, yaitu adalah Crime of the Yellow Hills. Yang dimana Crime ini merupakan pembunuh berantai yang paling mengerikan di komik DC. Bahkan sampai sekelas Lobo aja mengincar kepalanya pak. Saking mahalnya pak. Kenapa? Karena dia merupakan pembunuh berantai yang udah punya nama yang paling mengerikan di semesta komik DC. Oke? Artinya apa? Artinya Crime yang akan tampil kepada film ini dia bukan sebagai penjahat biasa, tapi dia adalah pembunuh berantai yang paling sadis dan paling brutal di semesta DCU James Gunn yang satu ini cuy. Oke? Dan gue mengharapkan tokoh Crime yang akan muncul ke film ini dia punya porsi yang jauh lebih mengintimidasi. Dan gue pengen vibe-nya hampir sama seperti filmnya GOTG Volume ketiga. Yang dimana di film itu ya kita bisa melihat bahwa ada penjahat yang bernama High Evolutionary, yang dimana itu adalah orang yang menciptakan roket raccoon kan ya sebagai bahan percobaan dia sebagai ilmuwan gila yang paling mengerikan di Cosmic MCU. Dan gue pengen vibe-nya hampir sama seperti itu. Dan kalau kalian sadar ya mengenai vibe itu hampir sama loh. Yang dimana untuk korban di film ini itu adalah si Crypto yang diracun oleh si Crime ini pak. Oke, jadi feel-nya itu hampir sama, cuman dengan formula yang sangat totally different. Berbeda banget. Apalagi di final trailer kemarin pas gua tonton mengenai cuplikannya, boh, ini Crime-nya udah mengintimidasi, make up-nya oke, kostumnya oke, bahkan aktornya totally di oke banget pak. Artinya apa? Artinya vibe-nya, pembawaannya berhasil men. Cuma lagi-lagi ya, kita kurang tahu apa yang akan terjadi kepada filmnya Supergirl yang satu ini. Semoga aja bagus ya. Amin, 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 amin. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, oke? Sebelum menonton film Supergirl ini, apa harapan dan juga teori kamu sebagai penonton, oke? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke ya? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.